1 menit ke depan, saya ingin kamu berhenti sejenak. Tarik napas. Dan jawab satu pertanyaan sederhana ini dalam hati. Kenapa banyak orang bekerja semakin keras, tapi hidupnya terasa semakin sempit? Jam kerja bertambah, tekanan meningkat, target dikejar. Namun, rasa aman finansial justru terasa menjauh. Aneh, ya? Padahal, secara logika, semakin sibuk seseorang, seharusnya semakin dekat dengan stabilitas hidup. Tapi kenyataannya, tidak selalu begitu. Sekarang izinkan saya bertanya lebih tajam. Pernahkah kamu memperhatikan mengapa sebagian orang terlihat tenang secara ekonomi, meski hidup mereka tampak sederhana, tidak pamer, tidak ribut, tapi selalu punya napas panjang ketika yang lain kehabisan? Disinilah banyak orang salah paham. Kita hidup di zaman ketika uang sering dikaitkan dengan gedung tinggi, jas rapi, dan layar laptop. Seolah-olah rezeki hanya mengalir lewat kantor ber-AC dan grafik di layar. Sementara pekerjaan yang berbau tanah, keringat, dan kandang dianggap jalan buntu, peternakan misalnya. Bagi sebagian orang, itu identik dengan kotor, berat, dan ketinggalan zaman. Bukan simbol kemajuan, bukan cita-cita modern. Padahal, tanpa kita sadari, setiap hari kita mengonsumsi hasilnya. Telur di meja makan, susu di gelas pagi hari, daging di acara keluarga. Ironisnya, kita menikmati hasilnya, tapi meremehkan sumbernya. Coba ingat pengalaman sederhana ini. Ketika harga telur naik, semua orang ribut. Ketika harga daging melonjak, semua orang mengeluh. Namun hampir tidak ada yang bertanya, siapa sebenarnya yang memegang kendali aliran ini? Disinilah satu kesadaran mulai muncul pelan-pelan. Peternakan bukan sekadar pekerjaan, ia adalah sistem kehidupan. Sistem yang berjalan siang dan malam. Sistem yang tidak mengenal tanggal merah. Dan justru karena itu, ia sering luput dari perhatian. Banyak orang mengejar penghasilan bulanan, menunggu tanggal tertentu, mengandalkan satu pintu rezeki. Sementara di sisi lain, ada sistem yang menghasilkan nilai setiap hari. Bukan karena ajaib, tapi karena ia selaras dengan ritme alam. Hewan makan setiap hari, tumbuh setiap hari, menghasilkan setiap hari. Ini bukan romantisasi desa. Ini realitas yang sering kita anggap biasa, sampai lupa betapa luar biasanya. Masalahnya bukan pada peternakan. Masalahnya pada cara kita memandang kerja, uang, dan martabat hidup. Kita diajari sejak kecil untuk mencari pekerjaan yang aman. Bukan membangun sistem yang bertahan. Kita diajari mengejar gaji, bukan memahami aliran nilai. Akibatnya, banyak orang hidup dalam kelelahan yang rapi. Bangun pagi, pulang malam, tampak sibuk, tapi rapuh. Terlihat produktif, tapi mudah goyah. Video ini bukan tentang mengajak semua orang jadi peternak, bukan itu. Video ini tentang membuka cara pandang, tentang melihat ulang apa yang selama ini kita remehkan, dan mempertanyakan ulang apa yang selama ini kita kejar tanpa sadar. Di akhir video ini, saya ingin kamu tidak hanya tahu bahwa peternakan bisa menjadi mesin uang harian, tapi lebih dari itu, kamu akan sadar betapa banyak peluang hidup yang kita abaikan hanya karena salah paham. Jika 1 menit ini berhasil membuat kamu diam sejenak dan berpikir, berarti kita sudah berada di jalur yang tepat. Dan perjalanan kesadaran ini baru saja dimulai. Sejak manusia pertama kali belajar menetap, satu hal yang tidak pernah berubah adalah caranya bertahan hidup. Mereka menanam, mereka memelihara, mereka menunggu waktu bekerja. Jauh sebelum istilah gaji, bonus, atau jabatan dikenal, manusia sudah memahami satu prinsip sederhana. Siapa yang mampu mengelola sumber kehidupan, dialah yang bertahan. Di masa-masa awal peradaban, peternakan bukan pilihan karier. Ia adalah fondasi hidup. Kerajaan-kerajaan besar tidak berdiri karena perdagangan saja, tapi karena cadangan pangan yang stabil. Sapi, kambing, unta, ayam. Bukan sekadar hewan, melainkan penopang peradaban. Menariknya, setiap kali sejarah bergeser, pola manusianya tetap sama. Ketika kota-kota tumbuh, manusia mulai menjauh dari tanah. Bekerja dengan tangan digantikan oleh bekerja dengan pikiran. Dan pelan-pelan, sesuatu yang dekat dianggap rendah, sementara yang jauh dianggap tinggi. Peternakan mulai dipandang sebagai pekerjaan kelas 2. Bukan karena nilainya berkurang, tapi karena jaraknya semakin jauh dari kehidupan kota. Padahal, kalau kita jujur melihat sejarah, krisis besar selalu kembali pada satu hal, pangan. Ketika perang terjadi, yang diperebutkan bukan emas pertama kali, tapi logistik. Ketika ekonomi runtuh, yang dicari orang bukan saham, tapi makanan. Di sini kita mulai melihat pola yang menarik. Manusia modern sering lupa pada akar. Kita sibuk membangun menara, tapi lupa fondasi. Cara pandang terhadap uang pun berubah. Dulu, kekayaan diukur dari kemampuan memberi makan keluarga dan komunitas. Sekarang, kekayaan sering diukur dari angka yang bergerak di layar.
bukan berarti salah, tapi ada harga yang dibayar. Kita menjadi generasi yang sangat tergantung, namun merasa mandiri. Makan setiap hari, tapi tidak tahu bagaimana makanan itu sampai ke meja. Menuntut harga murah, tanpa memahami proses panjang di baliknya. Peternakan dalam konteks ini adalah cermin sosial. Ia menunjukkan jurang antara konsumsi dan produksi, antara kebutuhan dan penghargaan. Ada satu kutipan sederhana dari seorang sejarawan ekonomi yang jarang dibahas. Setiap masyarakat yang mengabaikan sektor pangannya sedang menyiapkan krisisnya sendiri. Kalimat itu tidak menghakimi, ia hanya mengingatkan. Dari zaman ke zaman, orang-orang yang bertahan bukan yang paling pintar membaca peluang sesaat, tetapi yang memahami siklus panjang kehidupan. Peternakan bekerja dalam siklus, bukan cepat, bukan instan, tapi konsisten. Dan konsistensi inilah yang sering tidak cocok dengan mentalitas modern yang serba ingin cepat. Kita hidup di era sekarang juga. Sekarang untung, sekarang viral, sekarang berhasil. Padahal hidup tidak bekerja seperti itu. Alam tidak bekerja seperti itu. Hewan tidak bisa dipaksa tumbuh lebih cepat hanya karena kita ingin cepat kaya. Ia tumbuh sesuai waktunya. Dan justru disitulah kestabilannya. Ironisnya, ketika dunia semakin tidak pasti, manusia justru semakin menjauh dari sistem yang paling stabil. Ini bukan nostalgia, ini pembacaan pola. Jika kita melihat sejarah dengan jujur, peternakan tidak pernah mati. Yang berubah hanya cara manusia memandangnya. Ia tetap ada di belakang layar, bekerja diam-diam, menjaga kehidupan tetap berjalan, sementara manusia sibuk mengejar simbol-simbol keberhasilan. Sebelum kita melanjutkan lebih dalam, saya ingin tahu, sampai sejauh mana video ini menemani kamu. Tolong tulis di kolom komentar, kamu menonton dari kota mana. Dan kalau sejauh ini terasa relevan, silakan tekan like, bagikan ke orang-orang terdekatmu, dan subscribe agar kita bisa melanjutkan perjalanan berpikir ini bersama. Sekarang mari kita turunkan pembahasan ini ke level yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bukan teori besar, bukan sejarah panjang, tapi logika sederhana yang sering kita lewatkan. Masalah pertama dimulai dari cara kita memaknai kerja. Banyak dari kita bekerja untuk dibayar, bukan untuk menghasilkan. Dua hal ini terlihat mirip, tapi dampaknya sangat berbeda. Ketika kamu dibayar, nilaimu berhenti saat kamu berhenti. Saat tenaga habis, waktu habis, maka aliran uang ikut berhenti. Ini bukan kritik, ini kenyataan yang kita terima sebagai hal wajar. Masalahnya, kita menganggap ini satu-satunya jalan. Akibatnya, pelan-pelan terasa. Hidup bergantung pada satu sumber. Sedikit gangguan saja, sakit, krisis, pengurangan, semuanya goyah. Bukan karena kita lemah, tapi karena sistemnya rapuh. Disinilah kesadaran yang sering hilang. Tidak semua kerja harus berhenti ketika kita berhenti. Sekarang, perhatikan peternakan dari sudut pandang ini. Hewan tidak menunggu jam kantor. Ia tumbuh saat kita tidur. Ia menghasilkan saat kita beristirahat. Bukan karena magis, tapi karena kita membangun sistem, bukan sekadar aktivitas. Masalah kedua adalah ilusi kesibukan. Banyak orang terlihat sangat sibuk, tapi nilai yang dihasilkan stagnan. Hari demi hari diisi rutinitas yang sama, tanpa akumulasi yang nyata. Akibatnya muncul kelelahan yang tidak terlihat, capek fisik, capek mental, capek harapan. Lalu kita bertanya dalam hati, kenapa rasanya jalan di tempat? Peternakan mengajarkan logika berbeda. Hari ini menanam usaha. Besok belum terlihat hasilnya, tapi lusa, ia bertumbuh. Ia bekerja dengan akumulasi, sedikit demi sedikit. Nyaris tidak terasa, sampai suatu hari kita sadar, hasilnya sudah jauh. Masalah ketiga adalah cara kita memandang risiko. Banyak orang menganggap peternakan penuh risiko, padahal yang sering kita sebut aman pun penuh risiko. Hanya saja risikonya tersembunyi. Ketergantungan pada satu penghasilan, ketergantungan pada satu sistem, ketergantungan pada keputusan orang lain. Risiko terbesar sering datang dari sesuatu yang kita anggap pasti. Peternakan memang tidak bebas risiko, tapi risikonya bisa dibagi, bisa dikelola, bisa disesuaikan dengan skala hidup. Dan disinilah analogi yang jarang terpikirkan. Bekerja tanpa sistem itu seperti mengisi ember bocor setiap hari. Kamu sibuk menuang, tapi air tidak pernah penuh. Peternakan itu seperti menutup bocornya dulu, lalu membiarkan air mengisi dengan sendirinya. Data sosial sederhana menunjukkan satu hal menarik. Banyak keluarga yang memiliki usaha berbasis pangan, sekecil apapun, cenderung lebih tahan terhadap guncangan ekonomi. Bukan karena mereka kaya, tapi karena mereka punya aliran. Kesadaran yang hilang bukan soal uang besar, melainkan soal ritme hidup. Kita lupa bahwa stabilitas bukan datang dari lonjakan, tapi dari kesinambungan. Dan peternakan, diam-diam, telah mempraktikkan prinsip ini sejak lama. Di titik ini, mungkin kamu mulai melihatnya berbeda, bukan sebagai pekerjaan berat,
tapi sebagai pola berpikir. Dan pemahaman ini akan menjadi jembatan penting untuk melihat bagaimana sebenarnya mesin uang harian itu bekerja tanpa harus melanggar logika hidup. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering luput dibicarakan. Bukan soal teknis, bukan soal modal besar, tapi soal cara pikir yang mengubah segalanya. Banyak orang gagal melihat potensi peternakan bukan karena tidak mampu, melainkan karena memulainya dengan peta pikiran yang salah. Kita terbiasa bertanya, berapa cepat untungnya? Padahal pertanyaan yang lebih tepat adalah, seberapa lama ia bisa bertahan? Peternakan bekerja bukan dengan logika ledakan, melainkan dengan logika aliran. Bayangkan sebuah mata air kecil di pegunungan. Ia tidak deras, tidak spektakuler, tapi mengalir setiap hari. Dan justru karena itulah, ia memberi kehidupan. Peternakan seperti itu. Ia mungkin tidak membuat kamu viral, tapi ia membuat dapur tetap mengepul. Konsep pertama adalah potensi. Potensi peternakan tidak selalu besar di awal. Seringkali ia hadir dalam bentuk yang sangat sederhana. Beberapa ekor ayam, beberapa kambing, atau bahkan satu kandang kecil di lahan terbatas. Masalahnya, banyak orang menunggu potensi besar dulu, baru mau mulai. Padahal potensi justru tumbuh setelah dirawat. Konsep kedua adalah pola. Peternakan mengajarkan keteraturan, jadwal makan, jadwal perawatan, jadwal panen. Di sini uang bukan dikejar, tapi mengikuti. Ketika pola dijaga, hasil datang dengan sendirinya. Bukan karena keberuntungan, tapi karena konsistensi. Konsep ketiga adalah pengelolaan. Banyak usaha gagal bukan karena idenya buruk, tapi karena hasilnya tidak dikelola. Peternakan yang sehat memahami batas. Kapan menambah, kapan menahan, kapan menjual, kapan menyimpan. Ini bukan soal pintar, tapi soal sadar. Dan di titik ini, kita melihat bagaimana judul video ini menemukan maknanya. Peternakan disebut mesin uang harian bukan karena ia menghasilkan uang besar setiap hari, melainkan karena ia menghasilkan nilai setiap hari. Nilai berupa pertumbuhan, nilai berupa keberlanjutan, nilai berupa ketenangan. Sedikit teori untuk memperkuat. Dalam ekonomi sederhana, sistem berbasis kebutuhan pokok cenderung lebih tahan krisis karena permintaannya tidak pernah benar-benar hilang. Manusia bisa menunda liburan, menunda beli barang mewah, tapi tidak bisa menunda makan. Disinilah peternakan berdiri dengan tenang, bukan di puncak hype, tapi di dasar kehidupan. Solusinya bukan semua orang harus pindah ke desa. Bukan itu. Solusinya adalah mengadopsi cara pikirnya, membangun sesuatu yang bekerja saat kamu tidak bekerja, merawat yang kecil agar menjadi besar, dan menghargai proses yang tidak terlihat. Jika kamu mulai melihat peternakan bukan sebagai pekerjaan, melainkan sebagai sistem kehidupan, maka kamu tidak sedang bicara tentang uang semata. Kamu sedang bicara tentang arah hidup. Dan pemahaman inilah yang akan kita bawa ke ruang yang lebih dalam. Ruang di mana uang, waktu, dan makna bertemu dengan cara yang lebih manusiawi. Di titik ini, saya ingin kamu melambat sejenak. Bukan untuk berhenti berpikir, tapi untuk merasakan. Karena setelah logika, hidup selalu berakhir pada makna. Uang, pada akhirnya, hanyalah alat. Ia tidak pernah menjadi tujuan. Yang sering kita kejar sebenarnya adalah rasa aman, rasa cukup, rasa tenang ketika malam tiba. Masalahnya, kita sering menukar ketenangan itu dengan kelelahan yang terus kita normalisasi. Ada sebuah kisah sederhana, seorang ayah bangun sebelum subuh setiap hari, bukan untuk mengejar target, tapi untuk memberi makan ternaknya. Tangannya kotor, bajunya bau tanah. Namun ketika malam tiba, ia duduk dengan tenang bersama keluarganya. Ia tidak kaya menurut ukuran kota, tapi ia jarang panik. Karena ia tahu, besok pagi kehidupannya masih berjalan. Di sisi lain, ada orang yang hidup di tengah gedung tinggi. Penghasilannya terlihat besar, namun tidurnya sering gelisah. Karena satu keputusan, satu email, satu krisis bisa mengubah segalanya. Bukan siapa yang lebih baik, bukan siapa yang lebih benar, tapi siapa yang lebih selaras dengan hidupnya sendiri. Peternakan mengajarkan satu hal yang jarang diajarkan di sekolah, hubungan antara waktu dan rezeki. Rezeki tidak selalu datang cepat, tapi ia datang tepat bagi yang sabar merawat. Waktu tidak bisa dipercepat, tapi bisa dihormati. Ketika kita merawat sesuatu setiap hari, kita sedang melatih kesabaran, bukan hanya menunggu hasil. Dan disitulah uang berubah makna. Ia bukan lagi angka yang dikejar, melainkan buah dari tanggung jawab. Hidup yang baik bukan hidup tanpa lelah, tapi hidup yang lelahnya bermakna. Banyak orang lelah karena berlari tanpa arah. Sedikit orang lelah karena merawat sesuatu yang tumbuh. Peternakan, dalam diamnya, menawarkan pelajaran tentang keseimbangan, antara memberi dan menerima, antara bekerja dan menunggu, antara harap dan ikhtiar. Ada ketenangan yang lahir ketika kita tahu rezeki tidak sepenuhnya bergantung pada satu sistem rapuh.
Dan mungkin inilah yang sebenarnya kita cari selama ini, bukan uang lebih banyak, tapi hidup yang tidak selalu cemas, bukan hasil instan, tapi proses yang bisa dipercaya. Ketika kita memahami ini, peternakan tidak lagi kita lihat sebagai pekerjaan rendah. Ia berubah menjadi simbol kesadaran. Kesadaran bahwa hidup tidak harus selalu terburu-buru, bahwa sesuatu yang dirawat dengan sabar akan membalas dengan setia. Dan dari sinilah kita bisa melangkah ke penutup bukan dengan kepala penuh teori, tapi dengan hati yang lebih tenang. Sekarang mari kita simpulkan semuanya, bukan sebagai pelajaran, tapi sebagai kesadaran. Kita telah melihat bahwa peternakan bukan sekadar soal hewan dan kandang. Ia adalah cara memandang hidup, cara memahami rezeki, cara menata waktu dan harapan. Banyak yang salah paham karena kita menilai dari permukaan, dari gengsi, dari citra, bukan dari ketahanan. Peternakan disebut mesin uang harian bukan karena menjanjikan kekayaan cepat, melainkan karena ia bekerja setiap hari tanpa perlu sorotan. Ia mengajarkan bahwa stabilitas tidak selalu datang dari lonjakan besar, tapi dari aliran kecil yang konsisten. Sekarang pertanyaannya kembali ke diri kita masing-masing. Apakah hidup yang sedang kita bangun hari ini punya aliran yang terus berjalan, atau hanya bergantung pada satu keran? Apakah kita sedang mengejar hasil, atau sedang merawat proses? Perubahan tidak selalu harus radikal, tidak harus meninggalkan semua yang ada. Kadang cukup dengan satu kesadaran baru yang mengubah cara kita melangkah. Mungkin kamu tidak akan beternak, dan itu tidak masalah. Tapi jika setelah video ini kamu mulai berpikir tentang membangun sesuatu yang bertahan, sesuatu yang memberi nilai bahkan saat kamu berhenti sejenak, maka video ini sudah menjalankan tugasnya. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap ketika keadaan berubah. Jika kamu merasa narasi seperti ini perlu terus dihadirkan, cerita-cerita yang tidak berteriak tapi mengendap, silakan dukung channel ini dengan cara sederhana. Tetap membersamai, berbagi ke orang-orang yang kamu sayangi, dan menjadi bagian dari perjalanan berpikir ini. Saya akan menutup dengan satu kalimat yang selalu kita pegang di channel ini. Karena paham tanpa perubahan hanyalah pengetahuan, tapi paham yang dihayati, itulah kebijaksanaan.